Sorai buat Tuhan kita yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar satu topik tema yang Tuhan ajarkan kepada saya mengenai lahir dan ditopang oleh iman. Yuk yang masih mau belajar berikan tepuk tangannya lagi yuk buat Tuhan kita yang baik. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan ingatkan saya tentang hal-hal yang memang sepertinya sangat mendasar, tetapi sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Sedikit mengulang kembali pembelajaran-pembelajaran yang lalu, saya berdoa biar pengajaran ini membekas di hati Bapak Ibu semua. Setuju? Katakan amin. Lahir baru, kelahiran baru kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, itu adalah pemberian Allah. Melalui apa? Melalui iman. Percaya kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab Alkitab mengajarkan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah yaitu sesuatu yang diberikan dari surga kepada kita bukan karena kita layak, tapi diberikan karena kasih Tuhan, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus terus mengingat-ingat akan hal ini baik-baik Bapak Ibu. Keselamatan tidak bisa kita peroleh dengan perbuatan baik atau usaha kita. Karena Tuhan memberikan kita hidup yang kekal bukan berdasarkan usaha atau perbuatan kita. Itu hanya pemberian Tuhan semata-mata. Dan Tuhan Yesus telah melakukan semua yang harus dilakukan untuk menyelesaikan dosa itu dengan kematiannya, penguburan, kebangkitannya. Kita berikan tepuk tangan, terima kasih buat juru selamat kita yang agung, Yesus Kristus namanya. Pertanyaan menarik, kenapa keselamatan itu tidak bisa diusahakan oleh manusia? Karena tidak seorang pun layak Bapak Ibu. Kenapa enggak ada seorang pun layak untuk diselamatkan melalui usaha atau perbuatan-perbuatan baik mereka? Firman Tuhan telah mengatakan dan mengajarkan kepada kita satu bagian yang sangat penting sekali. Karena semua orang, siapapun dia Bapak Ibu, yang pernah hidup di muka bumi ini, mereka itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya kalau ada seseorang dia merasa, oh aku nggak jauh kok dari sorga, aku ini orang baik kok, aku nggak jauh dari sorga, ya cuma jarak kira-kira 1 sentimeter saja antara aku dengan surga. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, Bapak Ibu, enggak peduli betapa kita pikir kita ini amat sangat baik dan sudah dekat dengan surga, sebenarnya kita sudah cukup buruk untuk melewatkan surga. Pengertian-pengertian dasar ini Bapak Ibu harus tertanam di hati kita. Yesus secara tegas menyatakan bahwa ia bukan hanya jalan ke surga, kepada Bapa di sorga. Tetapi Yesus adalah satu-satunya jalan. Ikuti saya, satu-satunya jalan. Artinya tidak ada alternatif lain Bapak Ibu. Tidak ada alternatif lain. Alkitab mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, artinya enggak ada alternatif. Siapapun dia. Pemimpin agama kah, pemuka agama kah, seseorang yang menyebut dirinya nabi kah, atau orang hebat kah, siapapun dia. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akunya ini siapa? Tuhan Yesus. Artinya nggak ada alternatif Bapak Ibu. Bukan hanya jalan tapi satu-satunya jalan. Alkitab di Kisah Para Rasul 4:12 menegaskan hal ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ayo baca lanjutannya, sebab 1, 2, 3. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya Bapak Ibu, sebagai pendahuluan untuk khotbah yang
saya akui sangat memberkati hidup saya pribadi. Dengarkanlah saudara yang terkasih, tidak ada alternatif lain, tidak ada alternatif lain. Seseorang bisa pergi ke surga hanya dengan cara beriman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di luar itu, manusia tidak bisa pergi ke surga. Ayo semua taruh tangan di hati masing-masing. Ayo taruh tangan di hati masing-masing. Saya percaya, ikuti saya. Saya percaya. Ayo, saya percaya. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Satu-satunya. Tidak ada alternatif lain. Untuk seseorang bisa hidup kekal ke surga selama-lamanya. Mari yang percaya berikan sorak-soranya yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Yesus itu adalah Tuhan dalam rupa manusia, Bapak Ibu. Saya lanjutkan sedikit tentang firman Tuhan yang disampaikan di ibadah Zoom hari Rabu kemarin. Berbahagialah yang ikut ibadah Zoom, yang belum ikut saya mengundang untuk Bapak Ibu datang hadir secara online dan itu gratis Bapak Ibu. Nah, kemarin Rabu kami membahas betapa sulitnya seorang kaya itu masuk ke dalam surga, memperoleh hidup yang kekal. Mari kita baca sedikit ayat yang pendahulunya Bapak Ibu. Markus 10 ayat 17, ayo 1, 2, 3. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, kalau di kitab Injil yang lain dikatakan seseorang ini adalah seorang yang muda, Bapak Ibu. Dia bukan cuma muda, dia sultan, Bapak Ibu. Dia kaya banget. Dan bukan cuma dia muda, dia kaya, dia adalah leader. Dia adalah pemimpin muda. Wow, secara dunia ini luar biasa Bapak Ibu. Masih muda, kaya, dan pemimpin Bapak Ibu. Yang luar biasa dia berlari-lari, artinya terburu-buru mendapatkan Yesus dan dia berlutut Bapak Ibu. Ikuti saya, berlutut. Nah ini Indonesia terjemahnya bertelut tapi dia berlutut di depan Yesus. Kemudian dia ngomong apa? Saya sengaja agak sedikit mengulang biar Bapak Ibu terbuka dengan ayat-ayat ini. Dia bilang begini, "Guru yang baik," ikuti saya, "guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat?" Dia pengen ke surga Bapak Ibu. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi anak muda yang sultan, yang kaya ini, pemimpin muda ini, dia berlutut di depan Yesus dan berkata, "Guru yang baik." Lalu perhatikan Tuhan Yesus melihat orang muda yang kaya ini. Ini alasan kenapa orang kaya itu sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Ini alasan utamanya Bapak Ibu. Ayo perhatikan. Lalu Tuhan Yesus dengan penuh kasih lihat kepada anak muda ini dan dia bilang begini. Tuhan Yesus ngomong sama anak muda ini. "Mengapa kau katakan aku baik?" Ayo ayat selanjutnya. Ayo 1, 2, 3. "Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saya ulangi pelan-pelan ya. Tuhan Yesus bilang, "Kenapa kamu ngomong saya baik? Enggak ada seorang pun yang baik. Yang baik itu Tuhan." Kira-kira begitu bahasa Indonesia terjemahan bebasnya. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan kepada anak muda ini, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan bunuh, jangan zina, jangan curi, jangan ucap saksi dusta, jangan kurangi hak orang." Artinya jangan potong gaji orang gitu kira-kira. Jangan potong apa yang jadi bagian dia kira-kira begitu ya. Ini beda dengan masa pandemi Bapak Ibu ya. Ini ada sesuatu yang jahat karena hak-hak seseorang itu diambil. "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Nah, ini adalah bagian dari hukum Taurat itu. Nah perhatikan ucapan penting ini.
Inilah alasan kenapa orang kaya seperti anak muda ini sukar masuk ke dalam kerajaan surga pada akhirnya. Lalu kata orang itu, ayo 1, 2, 3. Lalu kata orang itu kepadanya yang kenceng, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Sepintas kayaknya nggak ada masalah Bapak Ibu dengan jawaban anak muda ini. Bahkan mungkin ada yang berkata, wow hebat juga nih anak muda, dari sejak dia kecil dia sudah ikutin hukum Taurat itu. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan ayat per ayat perkataan anak muda yang tajir ini, yang sultan, yang kaya, leader, pemimpin muda ini, dia itu kan ngomong bagaimana apa yang harus kulakukan supaya aku pergi ke surga gitu. Dia pengen ada sesuatu yang membuat dia layak masuk surga. Lalu Tuhan Yesus sebelum jawab pertanyaan dia, Tuhan Yesus bilang, kamu bilang guru yang baik itu milik Tuhan. Lalu apa yang anak muda ini lakukan di ayat selanjutnya? Ayo perhatikan ya. Anak muda itu awalnya dia panggil Yesus sebagai guru yang baik terlebih dahulu. Kemudian waktu Tuhan Yesus jawab dia bahwa hanya Allah saja yang baik, apa yang anak muda ini lakukan? Dia menghapus kata baik itu. Dan dia tidak lagi memanggil Yesus sebagai guru yang baik. Dia memanggil Yesus hanya dengan sebutan guru. Bapak Ibu paham maksudnya? Coba yang masih bersama saya bisa lambaikan tangan, termasuk yang ikut ibadah online juga. Apa yang membedakan? Ayo perhatikan gini. Awal anak muda ini dia sujud loh Bapak Ibu. Dia sujud kepada Yesus dan berkata, guru yang baik. Lalu kemudian Tuhan bilang, hanya Allah saja yang baik. Lalu dia koreksi perkataan dia. Guru. Dia tidak lagi memanggil guru yang baik. Artinya pertanyaannya adalah, apakah anak muda ini mengakui Yesus sebagai Tuhan? Halo? Halo? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Karena dia dengar jawaban Yesus yang baik itu hanya Tuhan, dan dia tahu yang berdiri di hadapan dia, dia berkata, kamu bukan Tuhan. Itulah sebabnya kamu tidak saya panggil lagi guru yang baik, hanya guru saja. Itulah kelak yang membuat dia terjungkal, tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Pemimpin muda dan kaya ini Bapak Ibu, dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Dia sama seperti begitu banyak pemimpin agama dan sekte-sekte di muka bumi ini yang menghilangkan kata yang baik itu dan memanggil Yesus hanya sebagai guru atau nabi saja. Mereka sesungguhnya sama seperti anak muda ini. Dia tidak percaya bahwa Yesus yang sedang berdiri di hadapannya adalah Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang ikut ibadah ini, baik tatap muka maupun online, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayo berikan tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat, ayo lebih meriah lagi. Itulah sebabnya kelak Tuhan berkata sukar bagi orang kaya. Kenapa dia sukar? Karena dia tidak mau mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Padahal kalau dia percaya, sesederhana itu Bapak Ibu. Sesederhana itu. Yang kedua, saya tidak berpanjang-panjang, mari konsentrasi. Berbicara mengenai pertukaran terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini. Ada begitu banyak orang di luar sana yang bergantung pada usaha mereka sendiri untuk mencapai tingkat kekudusan. Mereka percaya bahwa semakin tinggi tingkat kekudusan hidup seseorang, maka semakin besar kesempatan mereka untuk pergi ke heaven. Entah mereka sebutnya surga kah atau langit keberapa kah. Mereka menganggap bahwa makin tinggi tingkat kudus kita, makin besar kesempatan kita untuk kita bisa pergi ke surga.
sepertinya benar dan bahkan beredar di banyak kalangan umat yang percaya, Bapak Ibu. Kalau seseorang berpendapat semacam itu, ketahuilah Bapak Ibu, intinya orang tersebut menjadi juru selamat untuk diri dia sendiri. Kenapa? Karena dia mengusahakan keselamatan berdasarkan perbuatan dia sendiri. Padahal hidup kekal, keselamatan adalah kasih karunia semata-mata. Hanya oleh iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Manusia, sekali lagi, semua telah berbuat dosa. Sehingga tidak ada seorang pun bisa menjadi juru selamat dia sendiri. Tapi iblis sampai hari ini bersama dengan roh-roh jahat yang beredar di seluruh muka bumi ini mencoba menipu begitu banyak manusia dengan mengusahakan tingkat kekudusan mereka sendiri dengan perbuatan mereka, dan mereka menganggap makin tinggi tingkat kudus mereka, maka makin besar kesempatan mereka untuk pergi ke surga. Manusia tidak bisa selama-lamanya menjadi juru selamat untuk diri mereka sendiri, sekalipun mereka menganggap diri mereka baik. Saya coba edit video ini sedapat-dapatnya dan diberikan teks bahasa Indonesianya. Berharap Bapak Ibu diberkati sama seperti saya telah diberkati. Saya perkenalkan, ini Mr. Nice Guy, Mr. Orang Baik. Meet Mr. Nice Guy. You think you're nice? This guy is really nice. Well, I try to do what's right. He's so nice that if good people get to heaven, he'll be the first in line. Ah, shucks. So, Mr. Nice Guy, have you kept the 10 Commandments? Pretty much. Do you mind if we take a look at them and maybe see how nice you really are? Okay. Great. Here's one. You shall not lie. Mr. Nice Guy, have you ever told a lie? Well, yeah, who hasn't? What do you call somebody who tells lies? A liar. All right. How about another commandment? You shall not steal. Have you ever stolen anything, even once? Nope. But you just told me you're a liar. Well, I did steal some candy once when I was a kid. And what do you call someone who steals? A thief. All right, let's try another one. You shall not commit adultery. Oh, that's easy. I'd never cheat on my wife. Hi, handsome. Oh, baby! Jesus said, if you even look at a woman with lust, you've already committed adultery with her in your heart. Oh, right. One more. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Have you ever used God's name to curse? Oh, my... That, Mr. Nice Guy, is called blasphemy. God gave you life and breath and everything you have, and you've dragged his name through the dirt. So, by your own admission, you're a liar, a thief, a blasphemer, and an adulterer at heart. And that's just 4 of the 10 Commandments. Okay, so I'm not perfect. Well, actually, it's worse than that. Suppose we could put a chip in your brain that would record all your private thoughts for an entire week and then play those thoughts on a giant movie screen for all your friends and family to see. That would be embarrassing. Yeah, I know. The Bible says God knows everything, even the secret thoughts of your heart. Well, compared to some people, I'm a saint. Yeah, that's true, but the standard is God's law, not other people. Besides, even if you sin just 5 times a day, in 1 year, that's 1,825 sins. And if you live to be 70 years old, you'll have broken God's law over 127,000 times. You'll have to answer for every sin on Judgment Day, when the Bible says each of us will give an account of himself to God. But God will forgive me, right? Well, let's try that in court. Hey, look, I know I keep breaking the law, but hey, can't you, well, just let it slide?
Only a corrupt judge would buy that. A good judge would say, Justice demands that you pay for your crimes. God's not a corrupt judge. He's a holy, righteous judge. He hates sin. Jesus warned that on Judgment Day, everyone who had sinned against God would justly end up in a terrible place called hell, and there will be no escape for all eternity. Well, then, how can anybody get to heaven? There's only one way. God loved the world so much that he sent his son Jesus to live a perfect life. He never sinned, not even once. Then, Jesus offered to take the punishment for guilty sinners. He was whipped and beaten and nailed to a cross and died so that justice would be served and sinners could go free. Then, Jesus rose from the grave and defeated death. You can't earn eternal life. It's God's gift to everyone who will humble themselves and come to Jesus. He'll forgive you, wash you clean, and give you a new heart. Go out and tell other people the good news. Yuk kita tepuk tangan dulu yang kenceng. Sepertinya sederhana, saudara. Tapi akhir zaman, iblis bergerak dengan kekuatan penuh. Dengan satu cerita bahwa ada banyak jalan menuju surga. Dan Yesus bukan satu-satunya jalan. Padahal hari ini kita sudah belajar dengan baik. Yesus Kristus bukan cuma jalan, tapi dialah satu-satunya jalan dan tidak ada alternatif yang lain. Sepakat, setuju, berikan sorak-sorainya yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kenapa manusia tidak bisa? Sekali lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin saudara sudah dengar kisah ini berkali-kali. Saya apalagi saudara, bahkan mengajarkan itu berulang-ulang dan bertahun-tahun. Sebenarnya bertahun-tahun disebutnya berpuluh tahun saudara. Tapi mendekati akhir zaman ini ada sesuatu yang terus diarahkan Tuhan dalam kehidupan saya tentang pengajaran bahwa telah terjadi pertukaran besar saudara. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus Kristus Tuhan kita, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya pengen dengar tepuk tangan orang yang ngerti sebagai tepuk tangan terima kasih kepada Yesus Kristus Tuhan. Itulah pertukaran terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini, saudara. Berhenti beraktivitas sejenak lalu merenungkan tentang hal ini. Kalau saudara ngerti ini dengan sangat baik, maka saudara akan bisa mengalami ada tetesan air mata di wajah saudara. Sebagai tanda terima kasih telah terjadi pertukaran yang begitu besar. Saudara tahu apa yang terjadi waktu pertukaran besar itu? Roh kita diciptakan ulang, bukan ditip-ek saudara ya. Ada orang berpikir, oh Tuhan itu menghapus dosa, artinya dosa yang tertulis di rohnya, begitu pengertian mereka, itu ditip-ek atau dihapus atau ditambal begitu. Tidak. Sesungguhnya roh manusia yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan imannya, maka roh manusia itu diciptakan ulang saudara. Dengan kebenaran Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dan sejak hari itu kita dapat bersekutu dengan Tuhan dari roh, artinya roh kita manusia, kepada roh huruf besar yaitu roh Allah. Mengerti, katakan puji Tuhan. Ayo tepuk tangan dulu yang kencang. Sekali lagi buat Tuhan kita yang baik. Demikian kamu juga, di dalam kamu juga, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, ya hari ini saudara, yang seperti saudara dengar. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Beberapa pengajaran memang harus diulang-ulang sampai masuk di hati pemikiran saudara dan percayalah itu baik
kelak saudara juga akan mengajarkannya kepada orang lain yang berikutnya. Sepakat katakan amin. Ayo sekarang tangannya taruh di hati kita saudara. Bilang begini, ikuti saya. Ketika saya percaya, ayo yang kencang. Ketika saya percaya, roh saya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saya dibenarkan. Ayo tepuk tangan yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Nah, waktu saudara dibenarkan artinya roh saudara itu menjadi suci, saudara. Dan roh saudara itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketahuilah, karena ada meterai Roh Kudus di roh kita, menyebabkan roh manusia yang sudah lahir baru itu tidak dapat ditembus oleh apapun karena disegel, saudara. Saya agak kesulitan memakai kata-kata di bahasa Indonesia karena memang pengertian bahasa manusia apapun itu terbatas, saudara. Tapi tanamkan di hati kita bahwa roh kita yang sudah lahir baru, suci, lengkap, sempurna, dewasa itu disegel, saudara. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ikuti saya, dengan Roh Kudus. Sehingga roh kita yang sudah lahir baru, karena Alkitab memakai kata meterai, artinya roh kita itu punya sifat dasar yang selalu kudus. Ikuti saya, selalu kudus. Jadi berita baiknya adalah demikian, setiap waktu dalam kondisi apapun kita dapat menghampiri Tuhan. Sedikit mengulang saudara ya, mengulang. Meterai yang dimaksud bukan kita kayak bikin perjanjian gitu, tanda tangan di atas meterai. Kita itu kadang konsepnya karena kita suka tanda tangan di atas meterai, yaitu meterai. Tapi sebenarnya meterai di bahasa aslinya itu seal, saudara. Jadi seperti botol ini, saudara. Nah di botol ini ada sesuatu yang berharga, cairan yang berharga, entah apapun namanya. Dan supaya cairan yang di dalam botol ini tetap terpelihara sempurna, tidak ditembus oleh virus, bakteri atau macam-macam hal yang ada di luar botol itu, maka botol itu disegel, dimeteraikan dengan sesuatu di atasnya ini, saudara. Dan dengan segel ini bukan cairan yang meluap, bukan, ini segel saudara ya, warna-warni memang, tapi dia segel, dia meterai. Dengan adanya meterai segel yang meliputi tutup botol ini, maka cairan yang ada di dalam botol ini tetap terpelihara sempurna. Tidak bisa ditembus oleh virus, bakteri, atau unsur asing apapun. Mengerti? Katakan amin. Begitulah kira-kira gambaran roh kita yang sudah lahir baru, saudara. Karena roh kita yang sudah lahir baru, maka itu menyebabkan roh kita selalu kudus. Aminnya bikin saya deg-degan nih. Kenapa kudus? Karena Tuhan yang menguduskan roh kita yang adalah ciptaan yang baru itu. Dan seketika setelah seseorang lahir baru, berdasarkan firman yang tadi kita baca, maka dia dimeteraikan atau disegel rohnya dengan Roh Kudus. Dan percayalah, Tuhan lebih besar daripada apapun. Sehingga apa yang terjadi? Roh manusia yang selalu tersegel itu oleh meterai, dimeteraikan atau lebih tepatnya disegel, disil oleh Roh Kudus itu, maka roh manusia yang sudah lahir baru itu sifat dasarnya adalah selalu kudus. Dan itulah sebabnya orang yang sudah lahir baru, apapun kondisi dia, kondisi hati, pikiran, perasaan dia tetap bisa connect, tetap bisa komunikasi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu untuk mengerti. Ayo berikan tepuk tangan dulu yang masih bersemangat untuk belajar. Beberapa poin saya akan ulang saudara ya. Ini yang menyebabkan judulnya
adalah lahir baru dan ditopang oleh iman. Kenapa perkataan-perkataan khotbah di awal itu harus didengar baik-baik dan sangat penting? Sebab itu akan membantu saudara untuk hidup di masa-masa ke depan. Kehidupan kekristenan kita itu, lahir barunya kita, itu adalah lahir baru dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Katakan yes. Pada waktu kita percaya, roh kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh kita ini suci, lengkap, sempurna, dewasa. Dilahirkan dalam iman kepada Yesus Kristus, maka roh ini dimeterai dengan Roh Kudus. Saudara, coba konsentrasi. Berbeda dengan perjanjian lama, di mana roh Tuhan bisa undur dari seseorang, seperti undur daripada Daud, undur daripada Saul pada saat mereka melakukan dosa atau kesalahan, sehingga Daud pernah menjadi takut dan dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Orang-orang yang mengasihi Tuhan yang hidup dalam perjanjian lama. Berbeda dengan orang-orang yang lahir baru dalam perjanjian baru. Tuhan telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Roh Kudus dikatakan seal atau meterai pada saat seseorang percaya, itu artinya Roh Kudus tidak akan meninggalkan orang yang sudah lahir baru tersebut sampai selama-lamanya. Dan orang itu adalah saudara dan saya. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Itulah iman. Iman kita sudah lahir baru. Dan setelah itu saudara, kita ini hidup ditopang oleh iman. Roh kita memang sudah disegel, bahasa Indonesia sayangnya diterjemahkan meterai. Ya itu saya bilang karena bahasa aja saudara ya. Tapi ya intinya adalah dia disegel begitu. Nah, jiwa dan tubuh kita itu belum sempurna. Kekristenan kita yang sudah lahir baru bisa berakhir dengan kita menghukum diri kita sendiri kalau, ayo perhatikan, kalau kita masih punya pemikiran bahwa saya masih harus mengusahakan keselamatan saya. Dengan perbuatan atau usaha saya, dia mencoba mencapai tingkat-tingkat kekudusan. Dan berharap dengan demikian peluang atau kesempatan untuk pergi ke sorga akan terbuka makin lebar. Kalau sampai seseorang yang sudah lahir baru mempunyai pikiran semacam itu, maka dia bisa berakhir sampai dia mati, dia menghukum diri dia sendiri. Kenapa? Karena dia masih terus mencoba mengusahakan keselamatan yang sebenarnya sudah diberikan hanya oleh kasih karunia semata. Itu bukan usaha dia, tapi sesungguhnya itu adalah pemberian Allah semata-mata. Yang mengerti katakan amin. Sejak saudara dengar khotbah ini, harap yang mendengar memperhatikan. Roh kita yang sudah lahir baru disegel, tapi tubuh kita atau bahasa Alkitabnya, daging kita masih dalam kondisi tidak sempurna, saudara. Jangan pernah coba-coba mengusahakan keselamatan dari daging kita, saudara. Sebab kalau tidak, nanti saudara akan menghukum diri saudara sendiri. Selama kita ada di dalam tubuh fisik kita ini, saudara, kalau kita enggak berhati-hati dalam banyak hal yang bersifat kedagingan hawa nafsu kita, akan datang waktunya kita akan gagal, saudara. Aminnya hilang.
ada waktunya kita akan gagal dan kita jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak berhati-hati. Akan tetapi saudara perlu tahu ini dengan benar. Kasih Tuhan atas kita tidak berubah. Sekalipun kita gagal, kita membuat kesalahan, kasih Tuhan atas kita tidak pernah berubah. Jika Tuhan itu disalib buat kita, waktu kita masih berdosa, lebih-lebih lagi sekarang kita sudah jadi anaknya yang sudah lahir baru. Yang roh kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tuhan betapa lebih lagi mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat, ayo lebih meriah lagi tepuk tangannya. Ada ayatnya nggak sih Pak? Ada. Ayo kita belajar ya, kita belajar. Kiranya Roh Kudus nolong kita Bapak Ibu ya. Ayo baca ayat ini sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita kapan saudara? Ketika kita sudah Ketika kapan saudara? Ketika kita masih berdosa. Jadi waktu kita masih dalam kondisi berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Lalu apa yang terjadi? Ayo, sekarang kita sudah jadi anak Tuhan, sudah lahir baru, roh kita diciptakan baru, kita dibenarkan, suci, lengkap, sempurna, dewasa. Ayo, kita jadi anak Tuhan, lebih-lebih. Ayo, 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya yang kenceng. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita udah jadi anaknya saudara. Tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Semalam saya persiapan ulang untuk firman akan disampaikan. Menghafal, merenungkan, masukkan dalam hati saya belajar untuk juga melakukan dan sambil persiapan saya setel lagu zaman bahula saudara. Dan penyanyinya suaranya menurut saya masih lucu-lucu begitu. Mereka nyanyi dengan metode organ zaman bahula itu. Tetapi ada satu lagu yang begitu membekas di hati saya tentang kedatangan Tuhan. Dan waktu saya dengar lagu itu berulang-ulang tentang kedatangan Tuhan, lalu saya mulai berpikir, saudara, saya mulai berpikir gini ya, Tuhan, nanti kalau pengangkatan, saya pasti diangkat. Lalu kemudian saya bayangkan saya ada di awan-awan permai gitu, saya ke surga bersama dengan Tuhan. Oh betapa indahnya pengalaman yang baru, lebih hebat dari Superman saudara. Ada di awan sama-sama dengan Tuhan. Kemudian ada Anabul di rumah, Anabul itu anak bulu saudara ya. Ada 2 ekor anjing kecil di rumah kami. Lalu saya tiba-tiba berpikir gini ya, ini pikiran saya. Karena saya juga mengasihi Anabul ini, istri saya juga mengasihi, istri saya pasti diangkat. Cuma pertanyaan saya adalah, Tuhan nanti kalau kita diangkat nih, karena sekarang kita tinggal berdua di rumah saudara, anak-anak sudah pergi sama para menantu kami. Saya mulai berpikir gini, Tuhan nanti yang kasih makan mereka siapa ya? Kalau kami pergi luar kota, puji Tuhan anak menantu bantu kasih makan Anabul ini. Tapi kalau kita semua sudah diangkat termasuk anak menantu saya, siapa yang kasih makan mereka? Jangan-jangan mereka mati kelaparan nanti di rumah. Mereka makan apa ya Tuhan? Dan waktu saya berpikir semacam itu pikiran manusia saya, pikiran sederhana saudara. Langsung ada impresi kuat di hati saya begini. Mereka bukan anak-anakmu.
Kalau engkau begitu perhatian dan takut mereka dicelakakan, takut mereka kelaparan, dan engkau memperhatikan mereka. Lalu Tuhan taruh di hati saya, apalagi Bapa di surga memperhatikan anak-anaknya. Saudara ngerti maksudnya? Kita ini anak-anak Tuhan. Kepada seekor binatang kita bisa begitu kasih. Apalagi Bapa di surga begitu mengasihi kita. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat, ayo lebih meriah lagi. Kita ini sekarang sudah dibenarkan saudara. Dan roh saudara dan saya sudah diciptakan baru dan disegel. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang di perjanjian baru tidak pergi meninggalkan umatnya seperti yang di perjanjian lama. Berbeda, kan di perjanjian baru Tuhan sudah menjelma menjadi manusia. Dan siapa yang percaya kepadanya disebut anak-anak Allah. Kita ini anak-anaknya. Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Sepakat, berikan tepuk tangan kali ini sekenceng-kencengnya buat Tuhan kita yang baik. Jadi apapun kondisi saudara dan saya, roh saudara sudah disegel saudara. Dan tidak ada unsur-unsur jahat bisa masuk kepada roh saudara itu yang sudah lahir baru. Sebab ini ayat yang menguatkan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih musuhan tuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Yang telah diperdamaikan katakan amin. Lebih-lebih saudara dan saya yang sekarang telah diperdamaikan katakan amin. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Katakan yes. Kiranya Tuhan menolong kita, mempermudah pengajaran ini saudara. Tuhan itu lebih mengasihi kita, lebih-lebih lagi saudara. Karena kita ini sekarang anak-anaknya. Sekalipun saudara fail, sekalipun saudara berbuat kesalahan, saudara gagal dan saudara berbuat dosa karena tidak hati-hati, ketahuilah Tuhan masih mengasihi kita. Lebih daripada waktu kita masih seteru, masih hilang. Mungkin berita ini terlalu baik untuk didengar sehingga sulit untuk dipercayai. Banyak orang berkata, berita ini terlalu baik. Aku harusnya lakukan sesuatu dong. Sampai aku mencapai tingkat kekudusan. Nanti makin naik lagi tingkat kekudusan. Makin lebih suci, lebih holy lagi. Baru kesempatan besar itu terbuka untuk aku ke surga. Tidak saudara. Saudara percaya suatu hari nanti kita pasti ke surga. Bukan mudah-mudahan, tapi kita pasti ke surga. Itulah sebabnya karena roh kita dimeteraikan saudara. Roh kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Apapun kondisi saudara, entah ada di gunung tinggi, entah ada di lembah yang curam, entah waktu saudara sukses atau waktu saudara gagal, dalam kondisi apapun kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih sayang sama kita, dan Tuhan masih menyukai kita. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Saya berikan tips saudara ya, saya berikan tips. Apa yang terjadi kalau kita yang sudah lahir baru, karena kita tidak berhati-hati melakukan firman Tuhan, kita gagal, kita fail, kita jatuh di dalam dosa. Ini tipsnya saudara ya. Dan saya tahu ini tidak disukai oleh roh jahat. Dan mungkin dia mencoba menutup telinga saudara dan berkata, ini berita terlalu baik, kamu jangan dengar. Tapi inilah sebenarnya yang benar dan harus terjadi. Waktu seseorang yang sudah lahir baru berbuat dosa, kesalahan karena dia tidak berhati-hati saudara, maka yang dia harus lakukan adalah dia harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan.
tidak mempersalahkan orang lain, tapi dia mengaku dirinya di hadapan Tuhan bahwa dia bersalah, dia berdosa. Daud disebut a man after God's own heart, sekalipun dia orang di perjanjian lama, tapi kenapa dia dikatakan orang yang dekat dengan detak jantungnya Tuhan? Karena dia tidak mau mempersalahkan orang lain. Pada waktu hamba Tuhan datang kepada dia dan menemplak dengan pesan Tuhan, yang Daud lakukan, dia berkata, saya berdosa. Saudara mau dekat dengan detak jantung Tuhan, yang mau tolong angkat tangannya tinggi-tinggi. Setiap kali ada kesalahan, dosa, kegagalan karena ketidakhati-hatian kita, maka kita harus merendahkan diri dan berkata, kira-kira doanya model begini saudara ya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya salah Tuhan. Entah salah kecil, salah besar, saudara yang tahu. Saya salah Tuhan, saya telah berdosa di hadapan Tuhan karena menuruti kedagingan dan hawa nafsu saya. Saudara boleh berlinang air mata, saudara boleh merasa nyesel banget begitu. Padahal Tuhan, firman-Mu berkata, roh penurut, daging lemah. Saya justru ikutin daging saya, makanya saya lemah Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Dan setelah saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah. Saudara juga harus percaya kepada firman Tuhan. Kita lahir oleh iman dan hidup kita berikutnya ditopang oleh iman. Bukan karena usaha atau perbuatan kita. Katakan demikian, saya tahu saya sudah diampuni Tuhan. Dan dosa saya sudah dihapus, dosa saya sudah diampuni, saya sudah diselamatkan, saya sudah lahir baru. Jadi saya percaya Tuhan, saya masih dikasihi, saya masih diampuni, saya masih disukai oleh Tuhan. Dan berikutnya saya juga tidak mau menghakimi diri saya sendiri. Saya lanjutkan hidup saya bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah sisa hidup saya memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengerti? Katakan amin. Ayo jangan ragu sorak-sorainya buat Tuhan kita yang baik. Kalau iblis menaruh pikiran jahat, dia akan bilang, model kayak kamu. Kamu sudah terpuruk, sudah satu kaki udah masuk ke dalam comberan. Udahlah berenang, rendem sekalian dalam comberan. Udah kotor begitu ya, kamu gak akan bisa bersih. Itu salah besar. Roh kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mengerti? Katakan amin. Cuma daging kita memang kalau sekali lagi, kalau kita tidak berhati-hati, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita harus tetap mengingat roh saya sudah lahir baru, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengampuni saya masih disukai oleh Tuhan. Dan berikutnya saya akan lanjutkan hidup saya lagi bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya sisa hidup saya masih bisa memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada yang berkata, ini kayaknya gua pernah denger ya. Ini license to sin. Kalau gitu enak banget. Ini kan lisensi atau izin untuk berbuat dosa. Udah bikin dosa aja terus, kan gampang, Tuhan pasti ampuni kita. Kita sudah lahir baru, Tuhan pasti tetap ampuni kita. Kita yang penting ke sorga. Mari kita hidup dalam dosa. Mari dengarkan saudara ya, dengarkan dosa. Orang yang dengarkan, maksud saya dengarkan ya, tentang masalah dosa. Dengarkan saudara ya. Orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah menerima kasih karunia, kebaikan Tuhan, maka seharusnya inilah yang terjadi saudara. Perhatikan ya, bagi kita yang telah menerima kasih karunia Allah, kebaikan Tuhan itulah yang menyebabkan kita takut akan Tuhan dan meninggalkan dosa. Kenapa Yusuf bisa berhasil? Karena dia ingat akan kebaikan Tuhan. Dia udah masuk sumur dan yang tusuk dia bukan cuma dari belakang tapi dari dalam, yaitu saudara-saudara dia sendiri.
Dia kehilangan koneksi dengan bapaknya. Dia dibuat telanjang bulat di tengah-tengah umum karena dia dijual sebagai budak. Memang budak zaman dulu kalau dijual, dia harus dibuat telanjang bulat di depan semua orang. Sekalipun dia bukan penari striptis, saudara. Maksudnya apa? Untuk dicek apakah alat kelaminnya ada penyakit atau enggak. Semua yang bisa dicek termasuk gigi, rambut, semuanya dicek. Bayangkan harga diri dia sudah hancur berkeping-keping. Sehingga Yusuf dia sadar, kalau sampai dia masih tetap hidup dan berdiri, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itulah yang membuat Yusuf menjauhi dosa. Dia tidak mau melakukan dosa. Bukan cuma dosa dengan istri Potifar, tapi juga dosa kesombongan. Pada saat dia dipanggil oleh Firaun dan dikatakan, inikah Yusuf itu yang bisa nafsirkan mimpi? Kalau saudara baca di Alkitab, Yusuf dengan tegas di hadapan pemimpin top nomor 1 di negara Mesir waktu itu dia bilang, I cannot. Saya tidak dapat, but God can. Bukan saya, tapi Tuhanlah yang menafsirkan mimpi. Bahkan Tuhan yang tidak dikenal oleh Firaun pada masa itu. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayo tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat, ayo lebih meriah lagi tepuk tangannya. Jadi bagi saya ada sebuah tanda tanya besar. Kalau seseorang menyebut dirinya Kristen sudah lahir baru, entahkah dia sudah pelayanan atau dia belum pelayanan, tapi dia masih menyukai dosa dan tidak mau merendahkan dirinya, padahal sudah diperingatkan dengan begitu keras, tapi dia menikmati dosa, maka bagi saya sederhana, jangan-jangan dia belum menerima kasih karunia. Oh tapi dia udah sujud loh di hadapan Tuhan. Pemuda yang kaya, pemimpin salah satu di Israel itu, dia juga bertelut di kaki Yesus. Tapi dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, saudara. Dan dia tidak memperoleh hidup yang kekal. Seorang yang sudah menerima kasih karunia, cara dia ditempelak dengan dosa itu beda. Bukan dia gak pernah gagal, bukan saudara. Bukan dia gak pernah lakukan kesalahan, bukan itu poinnya. Poinnya adalah pada saat dia berhadapan dengan kekudusan Tuhan, dia selalu merendahkan diri. Sejadi-jadinya di hadapan Tuhan, saya salah, saya berdosa. Dan dia harus tetap ingat bahwa dia sudah lahir baru, dia harus lanjutkan hidupnya bersama-sama dengan Tuhan dan tidak boleh terpuruk. Mengerti sorak-soranya yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Sorak-sorainya orang yang lahir baru pasti beda. Ayo tepuk tangannya yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kasih karunia kebaikan Tuhan itu bukan license to sin. Bukan saudara. Bukan surat izin untuk bikin dosa. Tidak. Justru karena kita tahu Tuhan itu baik. Kita takut akan Tuhan. Dan membuat kita tinggalkan dosa. Saya nggak tahu bagaimana perasaan saudara tadi waktu nyanyi bersama dengan para WL yang terkasih dan para singer. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Sebenarnya itu nyanyian diambil bagi saya. Itu kayak kisah, kemungkinan besar pencipta lagunya pernah dengar kisah Polikarpus, saudara. Polikarpus itu hamba Tuhan zaman gereja mula-mula. Mereka tuh terima Roh Kudus. Dan mereka terus berani memberitakan Injil sekalipun mereka dianiaya nyawa taruhannya. Polikarpus dia diikat, belum disalib, tapi diikat di tiang berbentuk salib, itu sejarah gereja. Di kaki dia sudah ada benda-benda yang mudah terbakar, tercium bau, sesuatu cairan yang akan membuat itu terbakar dengan mudah. Beberapa orang Kristen juga ada di podium besar itu, di stadium tepatnya, yang menurun ke bawah begitu banyak penonton. Dan Polikarpus disuruh menyangkal Tuhan sebagai pemimpin gereja. Kalau dia nyangkal, maka pengikutnya kemungkinan akan menyangkal Yesus bukan Tuhan. Hanya guru, hanya nabi, hanya orang baik saja yang perlu dicontoh. Tapi apa yang Polikarpus lakukan? Sementara tangan terikat, dia membuat banyak orang menjadi marah. Karena dia bilang begini saudara, all my life, seumur hidupku, Tuhan begitu baik kepada saya.
Dan Tuhan tidak pernah melakukan satu kesalahan pun terhadap saya. Sekarang usia saya 80 tahun. Bagaimana mungkin saya berkhianat, menyangkal Tuhan yang begitu baik seumur hidup saya. Lalu orang-orang menjadi marah dan segera api dinyalakan dan membakar Polikarpus hidup-hidup. Lalu para pengikutnya juga memuji-muji Tuhan. Sama-sama orang Kristen yang ada di stadium yang besar itu, mereka memuji Tuhan dan semuanya mati dibakar hidup-hidup. Saudara pelajari sejarah gereja. Saya percaya dari cerita itu yang beredar, bukan cuma di Indonesia tapi sedunia. Sampai ada orang yang membuat lagu, All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Orang yang mendapat kasih karunia, saudara. Pada saat dia sadar dia bikin dosa, ada kesedihan yang dalam. Karena dia tahu itu salah di hadapan Tuhan. Tapi dia tidak menyerah, saudara. Karena dia tahu sebuah pengajaran bahwa roh dia sudah dimeteraikan dan roh Tuhan tidak meninggalkan dia. Dia akan bangkit dan memuliakan nama Tuhan. Akhir kata, jangan pernah biarkan kegagalan-kegagalan kita memisahkan kita dari kasih Allah yang tidak pernah gagal dalam mencintai kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyi Goodness of God ya. Mari buka hati saudara di hadapan Tuhan. Mungkin beberapa poin menjadi berita yang terlalu baik untuk saudara dengar. Karena rasa-rasanya gak mungkin. Tapi begitulah firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Begitulah caranya kita harus hidup di hadapan Tuhan. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Kau yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, mari angkat tangan dan angkat hatimu. Pertukaran itu bukan sekedar pertukaran besar, tapi itu pertukaran terbesar. Kita yang harusnya mati di atas kayu salib, hukuman yang seharusnya jatuh atas kita, ditanggung oleh seseorang yang kemudian mengangkat hidup kita, melepaskan kita, membersihkan kita. Sehingga orang yang seharusnya sudah expired, orang yang harusnya udah kadaluarsa semacam saudara dan saya, masih bisa diperpanjang oleh Tuhan, diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Perhatikanlah hidup kita masing-masing. Mari kita hidup baik-baik sama Tuhan. Hanya ingatlah, roh kita yang sudah lahir baru itu dimeteraikan, disegel, disil. Dan Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Apabila kelak karena kebodohan kita, ketidakhati-hatian kita, kita gagal dan melakukan kesalahan, segera balik sama Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau engkau orang yang mendapat kasih karunia, engkau akan ngerti apa yang saya katakan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Hiduplah lagi bagi Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan Tuhan dimanapun kau berada. And all my life you have been faithful. Ayo katakan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able,
masih bisa nafas ya Tuhan. Aku mau nyanyi tentang kebaikan Tuhan. Mari sekarang jemaat sendiri katakan, oh angkat tangan, angkat hati, biarkan air mata kasih itu mengalir. Ingat segala kebaikannya. Every breath when I am able, I will sing of the goodness of God. Mari buka kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Buka kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Ayo saudara, nyanyi keluar dari bibir mulut kita di hadapan Tuhan. Ayo memberi kekuatan, memberi pengharapan. Mari pejamkan matamu, kalau sudah hafal berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Biarlah cinta, Engkau begitu baik ya Tuhan. Engkau begitu baik. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau sekarang. Sekarang Bapak Ibu sendiri nyanyi ya, sampai telinga dengar puji-pujian kepada Tuhan. Ayo masing-masing. Biarlah cinta Tuhan dengar. Yes. Amin. Amin. Hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada. Mari berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Memberi kekuatan, Memberi pengharapan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Mari sekali lagi. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.